Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuki ibadah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik di minggu kita pada hari ini ialah berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Mazmur 66 ayat pertama sampai dengan ayat 9. Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca secara responsorial. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergi dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Taparahon majo tikting na masa di Huriata na perjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis. Topik ni minggu ta ima mangulahon na denggan tu saluhut halak manang berbuat baik kepada semua orang. Napaduahon torop ni par minggu di minggu nasalpu dohot pertangyangan boima tajaha di lembar tikting na adong di Taganub. Napatuluhon ruas sibuanon di Tangiang. Taboan ma di Tangyakta ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton di Tikyon. Ima amang situa Ceha Purba dirawat di rumah. Amang situa M Sitorus dirawat di rumah. Inang Nyonya Hutajulu baru turnip dirawat di rumah. Amang J Sitanggang dirawat di rumah ala kecelakaan. Amang R Pardede rawat di rumah. Napaupaton pelantikan panitia pesta ulang tahun resort. Di minggu ta sadarion tanggal 3 Juli 2022 pelantikan panitia ulang tahun resort Jeruju di Patupama di minggu siang dung sipul tikting. Napalimahon program punguan ina parari Kamis dohot paropuan Deborah di minggu tanggal 10 Juli 2022 borhat do punguan ina parari Kamis dohot ina Deborah mengebati Huria HKBP Singkawang Resort Singkawang tatangnya konma asa merdalan dohot denggan. Napaunopon roster pertangyangan week di hari Selasa tanggal 5 bulan Juli 2022 di week Bethesda di Bagasni Keluarga B Pakpahan Boru Silitonga dengan alamat Jalan Karet Kompleks Surya Kencana Sada Blok A nomor 34 di week Estomihi rumah keluarga L Simbajuntak Boru Silalahi alamat Jalan Matsainin nomor 145. Di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 di Wik Maranata di Bagasni Keluarga M Dolok Saribu Boru Manurung dot alamat Jalan Ujung Pandang Gang Berdua. Di Wik Ek Saudi Jabuni Keluarga SJ Manurung Boru Butar-Butar dot alamat Gang Majapahit 5 nomor 10 pitu. Napa pituhon Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 10 pitu Juli 2022 patupaun ni Huriata ma Padidion Nabadia tuaka poso-poso ruas ni Huriata alani tuaka natoras nanaeng mabuan yanakon tardidi asa mendaftar matu perhalado ni Huriata di Ganub Wik.
napawaluhon rapat bersama. Di Patupa 2 Resort do rapat dohot panitia pemakaman tahun 2010 lalu bersama Parhalado Resort Jeruju dohot Resort Pontianak ima hari Senin tanggal 4 Juli 2022 di Sopo Pontianak ima pukul 10 siawib. Alani itu sude Parhalado Resort dohot uluan huria sa resort Jeruju asa madohoti rapoti songoni nang panitia pengadaan lahan makam tahun 2010 lalu asa rade mahita madohotisa. Napasiahon hari ulang tahun huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di minggon ima mulai tanggal 1 tanggal sia Juli 2022. Hatani tu hatta tarsurat di Psalmen 116 ayat 6 tajahama di bagas tabe. Tikting parhepengon boima tajaha lembar tikting na adong dihita dohot daftar penerimaan tok-tok ripe ni pembangunan HKBP Resort Jeruju. Songonima tikting pakobasion parhepengon ni huriata di samingguon dohot akan nanaing sihobasan tuminggu naroon. Moliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhan ima nasa pikiran gogo dohot pabainata tu huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion di huria tumingguon asa tu remer dalan bain sangap di guarni tu hatta. Mauliate.
Putra Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Dan topik minggu hari ini berbuat baik kepada semua orang. Dari firman Tuhan kita melihat bagaimana Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Jemaat yang ada di Galatia, yang bersekutu di Galatia, tentu surat ini dituliskan ketika Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat Galatia. Apa yang terjadi di jemaat Galatia? Tentu dari firman ini kita dapat melihat apa yang terjadi. Di tengah-tengah persekutuan
jemaat Galatia, yang terjadi adalah jemaat yang apatis kepada jemaat lainnya. Jadi seseorang itu hanya berdiri, hanya memuliakan nama Tuhan atas dirinya sendiri, tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia hanya berdoa, datang beribadah ke gereja, misalnya seperti kita ini, lalu dia tidak bersekutu dengan yang lain, tidak mendoakan yang lain, dia hanya berdoa sendiri, mendoakan dirinya sendiri, lalu dia bekerja sendiri tanpa bersentuhan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia dapat berkat, ya dia hanya makan sendiri, dia hanya pergunakan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itulah firman Tuhan di sini menegaskan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Tentu di sini dikatakan jika ada seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, maka orang yang rohani, maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengingatkannya, membimbingnya, menjaganya supaya tidak lebih jauh melakukan pelanggaran itu, kejahatan itu, tetapi membimbingnya untuk berjalan di tengah-tengah jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tugas gereja, tugas jemaat gereja. Orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kegelapan, maka jemaat berhak untuk menasehati, menggembalakan atau menasehati dia supaya meninggalkan kegelapan itu dan kembali ke jalan yang benar. Terkadang dikhawatirkan oleh Paulus juga yang terjadi di dalam jemaat. Dia awalnya mau menggembalakan, dia mau mengajak awalnya, tapi malah dia yang tergoda dengan kegelapan itu. Ada yang begitu. Misalnya ada orang yang melakukan kejahatan atau korupsi atau kegelapan, lalu dinasihatkan, lalu setelah dinasihati oleh orang-orang yang rohania, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian setelah dia menasihati, tapi orang yang melakukan kejahatan ini membagi hasil kejahatannya, lalu dia berubah, bersama-sama melakukan kejahatan. Ini dikhawatirkan oleh Paulus sendiri. Tenang, mic yang di sana saja. Song leader, tolong mic. Ya, firman Tuhan ini tadi kita sudah menyinggung, ada orang yang awalnya mengingatkan tapi kembali dia atau hidup di dalam kegelapan itu. Terkadang begitu. Kita pergi misalnya mengingatkan orang lain supaya tidak minum minuman keras, kita kunjungi dia ke sana, lalu yang mengingatkan ini malah keenaan dia ikut minum. Kira-kira begitu. Karena dinikmatinya ternyata enak. Ini dikhawatirkan oleh Paulus di tengah-tengah gereja Galatia. Jika ada seorang yang melakukan kejahatan, melakukan kegelapan, baiklah kamu mengingatkannya, mengarahkannya, membimbingnya. Andam may amang julo say may ibadah ngabui biyo. Membimbingnya
Didokon supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jagalah dirimu. Jadi ketika bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan, ketika mau menasihati, kita harus kokoh, kuat. Karena pada saat itu ada orang-orang juga yang memberitakan firman yang palsu, yaitu pemberita-pemberita palsu pada saat jemaat Galatia ini. Jadi ketika mau mengingatkan, lebih kencang atau lebih pintar dia berdebat, lalu kita bisa menjadi pengikut dia. Karena itu jaga dirimu, kuatkan imanmu, pelajari firman Tuhan supaya tidak tergoda atau tidak tertipu dengan orang-orang yang melakukan kegelapan tadi atau tipu muslihat itu. Inilah beban yang berat pada jemaat Galatia pada saat itu. Banyak pemberita-pemberita palsu. Pemberitaan firman Tuhan, tapi dia pemberita palsu. Ada yang memberitakan firman Tuhan untuk kekenyangannya dirinya sendiri. Ada pemberitaan firman Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada yang memberitakan firman Tuhan untuk menutupi kegelapan yang dia lakukan. Jadi dia mau masuk jadi pendeta untuk menutupi kedukunannya. Boleh? Ada juga perhaladu yang begitu, seperti cerita-cerita atau ilustrasi-ilustrasi yang pernah kita dengar. Pada waktu HKBP pecah dulu, maka ada sintua, biar saya yang menghadapi amang, biar amang pendeta aja di sini dihadapinya. Dulu kan pakai parang atau pedang, siakma. Habis itu gimana? Isi atong, dan makan. Berarti kawan ini punya ilmu kebal. Ada yang begitu, pertohonan tapi punya ilmu jimat. Itu adalah tipu muslihat. Jangan dipercayai. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencobaan yang seperti ini, permasalahan yang seperti ini di tengah-tengah gereja Galatia, maka Paulus mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung beban. Masyurupan mahamu mengadopi dadok-doki, masitoguan ma dinadok-doki, dinamauli aido nang puda maneng hukum yang terutama oleh Yesus Kristus. Haholongi ma dongame digijangna, haholongi ma debatam. Ido uhum atau patik atau hukum Kristus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia sama seperti dirinya sendiri. Jangan disesatkan, jangan ditipu, tetapi hiduplah bertolong-tolong menanggung beban itu. Beban apapun itu di tengah-tengah jemaat gereja HKBP Jeruju ini, tentu itu yang menjadi refleksi. Beban apa yang terjadi di gereja HKBP Jeruju? Mungkin jemaatnya tidak tahu. Yang tahu sintuannya, pendetanya. Beban apa? Beban jemaatnya mungkin jarang beribadah. Itu beban. Jemaatnya yang tidak mau memberi persembahan iuran setiap bulan, beban.
Karena sintuannya pening sendiri per tahunnya. Apa menjadi pengeluaran bulan ini? Bendaharanya dilapor tupat dita amang mulu paretok kodo kasni huriat tahun di ujung tahunon tak cukup bion. Apa permasalahannya? Jemaat banyak yang tidak memberi persembahan bulanan. Jemaat banyak yang tidak beribadah. Ini beban jemaat, beban kita. Apalagi bebannya mungkin di tengah-tengah persekutuan lebih kecil atau persekutuan lebih besar. Beban HKBP secara umum saat ini adalah tikting kita. Yang ada di situ adalah pelantikan panitia dan rapat bersama. Tujuannya adalah mengadakan pengadaan lahan pekuburan, lahan makam. Ini beban. Karena apa? Yang dikakap sudah habis. Maka dibebankan untuk jemaat supaya ada ini. Maka dibentuklah panitia ulang tahun resort. Semoga dari ini bisa terkumpul dana untuk pengadaan lahan ini. Tapi ketika jemaatnya sudi hepeng, maka firman Tuhan saat ini gagal untuk dipraktekkan. Karena itu bukan untuk saya, bukan untuk Sintua, tapi untuk semua jemaat bersama. Beban bersama. Rapat minggu yang lalu yang hadir hanya 30-an. Jemaat yang lain tidak merasa itu bebannya. Itu beban juga bagi perhaladu dan pendeta yang melayani di sini. Beban gereja kita apalagi? Mungkin pelayanan. Dakia ro situa tu jabunami. Dakia ro padita tu jabunami. Bagaimana mau hadir? Pelayannya cuma satu. Pelayannya cuma sendiri. Mungkin para Sintua ada kegiatannya, ada pekerjaannya. Maka beban kita saat ini, kalau kita mengeluhkan misalnya gak pernah hadir, kita bayangkan pelayanan di Jeruju ini. Saya bukan mengeluh, tapi pelayanan di Jeruju ini sudah layaknya punya pendeta atau guru huria bertambah di sini, supaya tersentuh semuanya jemaat atau diakones. Tapi itu tidak bisa terjadi karena apa? Karena duitnya, uangnya tidak memadai. Kenapa tidak memadai? Jemaatnya yang belum mampu untuk bersyukur melalui pemberian itu. Nah, ini yang terjadi di Galatia. Persekutuan jemaat Galatia diombang-ambingkan dengan masalah uang, masalah hepeng. Kenapa? Karena jemaat Galatia mengumpulkan persembahan dan mengirimkannya kepada Paulus supaya ada biaya Paulus membuat gereja yang baru di Yerusalem. Tetapi jemaat yang mengumpulkan itu bersungut-sungut, Paulus itu kita kirim duit supaya makan sendiri, supaya ke kantongnya. Lalu juga pemberita-pemberita palsu pada saat itu lihat Paulus itu dikumpulkan persembahan di sini, dikirimkan ke dia, asabutong ibana nina pemberita palsu. Ya dari bagi hamu songoni di gereja ton kita no menggaji paditai, ya kan, untuk menciptakan kontrak antara pendeta dengan jemaatnya.
Hita no mabalajoy. Hita no mangalihong gaji ni. Ya kira-kira begitu. Itu beban permasalahan yang terjadi di gereja Galatia, yang dialami oleh Paulus sendiri, oleh pemberita-pemberita palsu tadi. Lihat Paulus itu mengumpulkan persembahan. Astu dia teh. Along alangonna enak. Sama di gereja saat ini yang terjadi. Tuh emak agak persembahan ya sarong do alangon ni paditai. Mungkin ada yang berbicara begitu. Asa adong perguna-gunaon ni situai. Mungkin ada yang bersungut-sungut begitu. Tapi Paulus mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apa beban jemaat Jeruju ini? Kita harus pahami bersama. Kita harus tahu bersama. Jangan hanya hidup, duduk, beribadah, pulang tidak mau tahu apa yang terjadi di gerejanya, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi yang harus ditanggulangi bersama di gereja itu. Karena kalau hanya datang, duduk, pulang, tidak berkaitan dengan orang lain, tidak berkaitan bersentuhan dengan gereja sendiri, maka itu adalah orang yang tidak hidup dalam persekutuan. Tidak benar. Jadi kita ini satu tubuh di dalam Kristus yang harus memahami pergumulan gereja itu sendiri. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kalau di bahasa Batak idokon masyurupan mahamu manuhuk nadodoki. Kira-kira begitu. Ai ido dalan patuluson patik ni Kristus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ayat 3, sebab seorang menyangka dirinya berarti tapi sama sekali tidak berarti, itu adalah penipu. Kadang-kadang begitu juga jemaat ini, merasa dia orang yang berarti di jemaat itu, padahal sama sekali tidak ada perbuatan apapun. Tangah dong, isi mana sering mengkritik tentang keuangan gereja. Lihat, hiaroi mangalian hamulateo? No. Hiaroi mangalian pilihan? Daong. Jemaat yang mau mengkritiki tentang keuangan, lihat. Apalagi yang mengatakan tadi hita do mabalajoy paditai bereng mak. Ulang tahun pedang adong pilihan nih tu gereja. Hamulateo na. Merumur pei ono 10 tahun lansia maneng 70 tahun danga dong ucap syukurnya ke gereja. Saya bukan membicarakan duit di sini, tapi itulah kehidupan bergereja. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan, jangan jatuh kita yang seperti ini. Diuji. Toho doa unuai ayat 4. Toho doa unuai nambar hapor siaonon uji. Apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Karena kita akan dihakimi, diadili dengan apa yang kita perbuat. Setiap orang akan menanggung pikulannya sendiri. Ketika dia melakukan semuanya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, ya dia akan menanggung nantinya. Karena itu dikatakan di ayat 6, dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman. Izaloma persiajaran. Dan membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Paulus mau menegaskan, perhatikan pemberita-pemberita firman Tuhan di dalam persekutuan itu. Dia memberitakan firman Tuhan
bukan untuk dirinya sendiri. Dia menanggung resikonya untuk kelepasan atau untuk jemaat yang dapat beribadah atau percaya lebih kuat imannya kepada Allah. Itu tujuannya. Jangan nasi. Maka HKBP membuat balanco untuk para pelayannya, bukan gaji. Kalau gaji bisa melebihi dari kebutuhannya. Balanjo, balajona. Kalau kita sekolahkan anak di luar kota, kirim jomah balajoku, berarti 1 bulan itu dia tidak akan dapat beruntung dari situ. Dia tidak akan kaya dari situ. Paulus juga demikian. Memberitakan pengajaran kepada jemaat itu bukan untuk kekayaan dia sendiri. Dia mau menepis pemberita palsu tadi yang mengatakan Paulus memperkaya diri. Dia mau mengatakan tidak. Kalau saya juga bekerja, Paulus melakukan pekerjaannya. Karena itu jangan sesat, saudara-saudara. Gereja yang ada di Galatia dan di jemaat juga saat ini, jangan sesat. Perhatikan persekutuan itu, kesatuan persekutuan jemaat itu. Jemaat HKBP Juruju, perhatikan kesatuannya itu. Jangan mau berdiri sendiri, tetapi tetaplah satu persekutuan di dalam Kristus. Sama-sama menanggung beban ketika ada beban itu. Sama-sama menanggung resiko ketika ada resiko di sana. Pendeta yang manukangi altaron, pendeta pesta menggaul itu ngamarujung ngulu amangi. Tapi ketika abang itu melayani di Jambi, dia sakit hampir 3 tahun kalau tidak salah, tidak bisa lagi bicara. Karena apa? Kanker lidah. Dia sendiri di sana melayani di gereja itu. Namun gereja itu menanggung biaya hidupnya selama 3 tahun itu. Walaupun dia tidak bisa lagi melayani. Tetapi ada gereja yang mengusir pelayannya ketika sakit. Erang marguna be, hina kan? Anong begugo ni marhua be seso ni. Yusir, pulang kau ke rumahmu. Kami panggil pendeta yang baru untuk melayani kami. Apakah itu gereja? Kita sendiri yang menilai. Apakah itu yang menolong, menanggung beban? Yang lain-lain. Jadi ini jangan sesat. Apalagi terhadap pendetanya atau terhadap cintuannya. Jangan mau jemaat sesat. Bimbing terus persekutuan itu satu di dalam Kristus. Jangan merasa benar. Pelayannya dinyatakan salah. Salah roh hamu tok situai. Indah jemaati mo ceto. Aduh. Salah roh tok kamu peditai. Indah. Kosong onok kia debek kamu. Olo hamu maju amang calo situa. Unang maju ini bana. Ini hanya membicarakan, membibitkan intinya kesesatan itu. Kita katakan dia jemaat memang, tapi ucapannya bisa menyesatkan. Ucapannya bisa membuat jatuh ke dalam dosa. Berbahaya. Dan dia kamang kenang, mari bersekutu tetap di dalam Tuhan. Saling menolong, saling membahu, saling memberi semangat.
di tengah-tengah gereja itu. Alanido, jangan sesat. Jangan asal membicarakan. Jangan asal membuat penilaian. Kita lihat apakah penilaian kita, ucapan kita sesuai dengan hukum Kristus yang tadi. Kita harus bercermin ke sana. Seperti Patik tadi, imamat ya. Apa katanya? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu imamat. Jadi kita harus merawat iman kita, karena inilah yang semestinya di hadapan Tuhan. Dan itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan mau sesat. Di ayat 8, sebab barang siapa menabur dengan daging, dia akan menuai kematian dari daging itu. Tapi siapa yang berdiri dari roh, tidak asal bunyi, tetapi hidup dalam Taurat tadi, hukum Kristus tadi, maka dialah yang menerima kehidupan yang kekal. Jadi kita satu persekutuan. Ayat 9 sampai ayat 10 ini beda tema tapi sama tujuan. Dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi diinginkan firman ini, jangan lemah iman, jangan gampang tergoda, jangan tergampang diprovokasi oleh orang-orang. Selidiki dulu, uji dulu apakah itu sesuai dengan firman tadi. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, jadi semua kita punya kesempatan. Dan adong begogoku kata lansia, tidak, lansia punya kekuatan melakukan firman Tuhan. Dan adong be artaku inna akan nasomararta, tidak, Tuhan mendengar hati yang tulus, pikiran yang murni, jernih, memuliakan nama Tuhan. Semua kita punya kesempatan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Tidak melihat batas-batas, samar kaku. Tidak. Tusudi jolma, lakukanlah yang baik. Alai diuduti mamose. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Apa artinya? Bersekutulah di gereja. Jadi molo hulian persembahaku 10.000, 50.000 pilih bulan aku, hamolea aku hulian misalnya 50.000 ke gereja. Inilah yang murni dilakukan untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Gereja membagi ini untuk jemaatnya yang sakit, untuk membina gereja ini bisa berlanjut terus memberitakan firman Tuhan. Kalau misalnya saya sendiri membagi ke tetangga saya beras misalnya, maka dia besoknya akan membagi ke saya. Itu hanya balas-balasan. Dan mungkin kita melakukan itu supaya apa? Supaya dia baik dengan saya. Tapi gereja melakukan pemberitaan firman Tuhan melalui bagian-bagian diakonia. Itulah yang diinginkan. Karena itu dikatakan terutama kepada kawan-kawanmu, kawan-kawan kita seiman. Bukan berarti satu iman saya dengan ini lalu saya berikan, bukan begitu. Lalu yang tidak seiman, tidak. Yang mau diinginkan Paulus dari firman ini, tetaplah bersekutu di dalam gereja Galatia. Berikanlah di situ persembahanmu. Melalui itulah dilakukan diakonia yang lain. Jedang taboto tu dia lau hepeng tai.
Nah dilehon di tangan siamun dan diboto tangan hambirang atau sebaliknya. Itu yang ditekankan Paulus, persekutuan itu supaya terus berlanjut. Ibu itu hita sona di Jermanan gereja dijual. Dan adong bemar minggu. Hari Minggu nai alawa sudah merasa saya sudah tahu firman Tuhan. Saya cukup melakukannya setiap hari. Tidak penting lagi bersekutu. Begini, akhirnya dijual gereja bangunan itu. Memang di daerahnya halahi nang adong bepanako. Nang adong benamar badai. Allah memang sudah dihidupi firman Tuhan. Tapi juga itu kurang baik. Karena tidak ada persekutuan bersama. Masih hurupan. Jadi dia berdiri sendiri. Ya auma tu dewaku. Ya moloso marperbuyau ba ihu mau dihukum. Ya molo marperbue menuai. Bukan. Paulus menginginkan ada persekutuan gereja. Karena itu kita mengatakan au porsia ditodi perbadia jadarong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabi dia hatopan dia lonapatannya di dalam Kristus, saling mengasihi, saling berbagi, saling menolong. Dari mana itu tercipta? Bisa secara pribadi alai diinginkan oleh Paulus dalam firman ini, berikanlah ke gereja, baiklah gereja memberikan itu kepada yang satu iman, kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, berikan ke gereja. Kemudian ketika sudah hidup gerejanya, maka dia memberikan keluar dari yang belum beriman kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah gereja yang diinginkan oleh Tuhan kita. Satu tali, bertolong-tolongan menanggung beban sesama jemaat. Kedua, jika ada kesempatan, lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Alai terutama tudongan nasa sahaporsiaun. Artinya tetap bersekutu di gereja. Memberikan di gereja itu. Dan gereja itu sendirilah nama ngalehoni tuaka nah hurangan, nah bogus, mana yang nasumar dia, mana yang namar sahid do akalan nah singna lemar bungaram magrejaon gudang majolma na porsea alai mulota tinggal hodo gerejaon semakin sedikit orang yang percaya alani ima baritahon ma barita nauli dohot dua naking pangalaho siulahonota bertolong-tolonganlah melakukan menanggung beban itu, beban orang lain. Baru berbuatlah yang baik kepada semua orang dan terutamalah kepada satu iman. Sehingga topik minggu disimpulkan dengan berbuat baik kepada semua orang dengan iman kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur penyertaan-Mu melalui firman-Mu untuk membulatkan hati dan pikiran kami untuk satu hati, satu pikiran, memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah di hari ini, melalui persekutuan kami ke depannya. Di sana kami menghidupi firman Tuhan untuk sama-sama menanggung beban yang berat. Sekalipun itu terjadi di tengah-tengah gereja, terjadi di tengah-tengah keluarga, tapi gereja dapat menolong, membantu karena jemaat-jemaat Tuhan saling memberikan, saling mendukung, saling memberi apa yang dibutuhkan gereja, sehingga bisa menolong orang-orang
yang mengalami kesusahan. Bapa dalam surga, bimbinglah para pelayan di gerejamu HKBP, khususnya HKBP Jeruju ini, untuk dapat melayani dengan baik, mengarahkan, membimbing jemaat untuk bisa hidup bersama-sama memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan, kesehatan kami. Kami telah melalui masa-masa pandemi yang kami alami selama 2,5 tahun ini. Kau yang melepaskan kami dari sana. Itu semua karena doa kami, karena permohonan kami, karena Engkau lihat juga bahwa kami telah menghidupi firman Tuhan untuk menanggung beban yang masa-masa itu terjadi, di mana kami saling mendoakan, di mana saling menolong, di mana saling memberi motivasi. Itulah yang Engkau inginkan, untuk saling menolong di jemaat Tuhan. Dan juga gerejamu dapat berbagi melalui persembahan-persembahan di gereja ini, supaya dapat diberikan untuk mendukung pelayanan gereja ini. Pada orang-orang yang sakit pada masa itu juga, gereja juga berdiakonia. Bapa di surga, itu bisa terjadi karena anugerah Tuhan, karena Tuhan masih mempersekutukan jemaat Jeruju ini di tengah-tengah gereja ini. Karena itu Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk tidak sesat, tetapi tetap berjalan sesuai dengan hukum Kristus, mengasihi Engkau ya Allah dan mengasihi sesama kami manusia, terlebih di tengah-tengah gereja kami. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit 1 minggu ini, penyakit yang menahun. Kalau Tuhan yang memberi kekuatan dan memberi kesembuhan kepada mereka, dan kepada kami yang masih sehat saat ini, kalau yang memberikan kami kesehatan juga di hari-hari yang akan datang, sehingga kami dapat menjalani waktu yang Engkau berikan untuk mengucap syukur kepada-Mu. Ketika ada penyakit dalam tubuh kami yang belum kami rasakan, yang belum kami rasakan rasa sakitnya, kalau yang memsembuhkan itu, berikan kami kekuatan sehingga penyakit itu bisa kalah dengan kekuatan yang Engkau berikan ya Allah. Bapa dalam surga, ampuni kami dari segala kesalahan kami, terlebih kesalahan kami di dalam persekutuan gereja. Kalau yang mengampuni kami, supaya kami layak gereja-Mu ini untuk memberitakan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.